Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fariha. Saya mengajar di MI Bustanul Ulum Sebani, Kecamatan Sumonto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Saya peserta PPG dari LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Pada pagi ini, hari Kamis, tanggal 8 Mei, saya akan melakukan video pembelajaran di kelas 4 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Pada pagi hari ini anak kelas 4 akan belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang sebelum memulai pelajaran, anak-anak kelas 4 saya akan menyiapkan dulu pelajaran bahasa Indonesia. Sudah disiapkan? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama Bu Maria kita hebat, Allahu Akbar. Yes. Sebelum memulai pelajaran, maka kita akan membuat yel-yel dulu. Supaya apa? Supaya ketika nanti belajar kita tetap semangat. Tepuk semangat. 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 Yes, yes, yes. Nah, sekarang pelajaran bahasa Indonesia. Untuk pelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, dengan membaca teks Raja Ampat, peserta didik dapat memahami. Ini adalah tentang alam tadi ya, tentang alam Indonesia dan orang-orang yang tinggal di sana. Nah, tujuan pelajaran kita dengan membaca teks Raja Ampat, peserta didik dapat memahami kata-kata baru dengan tepat. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini dengan menggambarkan keadaan daerah mereka menggunakan kata-kata yang deskriptif. Peserta didik dapat menulis dengan baik. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa? Pembelajaran kita hari ini bisa berjalan lancar. Silakan Mbak Najwa dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni halalan thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia ya. Yang tadi tentang apa? Awal tadi loh, tentang alam. Sekarang untuk ini silakan, bagaimana kondisi bentang alam Indonesia? Ada yang sudah tahu? Apa Mbak Najwa? Beragam-ragam. Kemudian ciri-cirinya apa
kemajuan. Ciri-ciri bentang alam pada dataran rendah. Kita ini berada di mana? Di dataran apa? Ciri-ciri yang kita tempati ini apa? Bagaimana ciri-cirinya? Mempunyai sawah. Selain mempunyai sawah, Mempunyai mempunyai sungai. Ada lagi? Ada lagi? Kemudian bentang alam dan contohnya apa? Apa itu bentang alam dan contohnya? Tadi Mbak Nadi sudah menjawab apa Mbak? Yang tadi loh yang nomor 1, bagaimana kondisi bentang alam, yaitu beragam. Ada sungai, ada gunung, ada dataran tinggi, dataran rendah. Kemudian berarti apa itu bentang alam? Yaitu beragam. Kemudian contohnya apa? sungai, Terus sawahan, gunung, terus hutan. Kemudian apakah sungai termasuk bentang alam? Iya. Apakah danau termasuk bentang alam juga? Iya. Jadi bentang alam itu bermacam-macam. Ada sawah, ada gunung, ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Kita ini berada di dataran apa? Kalau dataran tinggi itu berada di mana biasanya? Di pegunungan. Lanjut sekarang tentang Raja Ampat. Dibuka buku paketnya halaman 128 tentang Raja Ampat. Silakan dibaca. Ayo Mbak Sherin dibaca. Rayu. Raja Ampat. Dibaca. Yang lain dibaca, oke? Nah, di situ Raja Ampat. Raja Ampat itu merupakan salah satu kabupaten di provinsi Papua Barat yang berupa apa? Kepulauan. Dari banyak pulau yang ada, terdapat 4 yang paling besar. Yaitu apa nak? Pulau Waigul, Pulau Bangka, Pulau Salawati, dan Pulau Misol. Sebagian penduduknya bekerja sebagai apa? Nelayan. Raja Ampat menjadi rumah bagi biota laut. Ada sekitar berapa itu? 540 jenis karang dan 1.511 jenis ikan. Terus 700 jenis mollusca. Jadi di situ Raja Ampat itu adalah merupakan salah satu kabupaten di provinsi Papua Barat. Kemudian dia terdiri dari beberapa pulau tadi. Nah, sekarang lanjut. Setelah membaca bacaan Raja Ampat yang ada di buku paket tadi, apakah anak-anak mengalami kata-kata sulit atau kata-kata yang kurang sampean pahami? Ada kan betul? Ada. Apa? Kata-kata apa kira-kira? Kepulauan.
sukanya orang yang berwisata. Wisata sini melihat keindahan Raja Ampat. Selain turis ada lagi kata-kata sulitnya. Flora. Apa itu flora? Dunia dan tumbuhan. Selain flora ada Fauna. fauna itu apa? Dunia hewan. Terus ada lagi nak selain itu? Biota. Apa beta? Seluruh dan fauna di suatu daerah tertentu. Seluruh flora dan fauna di suatu daerah tertentu. Itu tadi kata-kata sulit yang ada di bacaan Raja Ampat. Kemudian, nah sekarang diskusi pertanyaan. Semua makhluk hidup yang ada di dalam laut disebut apa? Biota laut. Kumpulan beragam jenis karang yang indah sering disebut sebagai taman laut. Walaupun karang termasuk apa nak? Ciri khas laut. Kemudian hutan-hutan Papua Barat kaya akan aneka apa? Tumbuhan yang tidak dijumpai di tempat lain. Misalnya buah mawar. Setelah kita mempelajari tentang Raja Ampat, anak-anak kelas 4, pernahkah sampean misalnya rekreasi atau ke tempat rekreasi yang pernah sampean kunjungi seperti kayak bentang alam, kayak dataran tinggi, dataran rendah, pernah enggak? Pernah. Kemana Mbak Najwa? Mau pernah kemana? Dan pantai. Kan pantai. Pantai itu termasuk dataran apa? Rendah. Dataran rendah. Di situ di pantai itu ada kira-kira ada apa saja ya? Ada ikan. Ada ikan. Tapi ikan itu termasuk apa tadi? Termasuk apa? Hah? Flora. Flora atau fauna? Nah, terus selain ada ikan ada apa lagi di pantai? Ada kerang. Selain kerang, tumbuh-tumbuhan itu termasuk apa Mbak Nadira? Flora. Selain itu di pantai ada apa saja? Nelayan. Nelayan itu mencari apa? Lajija. Mencari apa nak? Ikan. Termasuk apa Neng? Fauna. Bedanya gitu ya. Kalau di pantai kita ketemu ikan, ketemu tumbuh-tumbuhan, ketemu apa lagi? Nelayan. Ketemu apa lagi sing akeh warnanya biru? Laut. Laut itu jerone apa? Ikan lagi. Terus selain itu tumbuh-tumbuhan, karang ada airnya ya. Selain ke tempat wisata pantai, sampean pernah wisata kemana aja? Pernah kemana? Balai Tani. Balai Tani itu termasuk dataran apa? Dataran rendah. Seperti yang kita tempati ini, karena di sini bukan pegunungan, dan ini bukan dataran tinggi. Kita itu berada di dataran rendah. Di Balai Tani ada apa aja? Ada permainan. Selain permainan, ada kolam berenang. Ada lagi flora. Ada fauna. Ono hewani, ono tumbuhani. Berarti tempat rekreasi yang pernah kita kunjungi itu bermacam-macam. Semuanya itu adalah ada yang berada di dataran tinggi dan ada yang di dataran rendah. Kelas 4 pernah ada yang ke wisata ke pegunungan pernah? Di sana ada apa saja? Ada rumahnya, rumah apa? Rumah yang ada di situ. Rumahnya para penduduk ya. Terus selain itu air terjun. Ya. Indah sekali tambotan air terjunnya. Gimana rasanya? Pernah merasakan pernah mandi di air terjun? Pernah. Apa rasanya nak? Ada
Adem ya. Kalau air laut itu rasanya ya apa? Asin. Makanya banyak orang kalau laut itu katanya airnya asin. Kalau air terjun itu airnya segar. Kemudian selain itu kalau kita ke pegunungan menjumpai apa lagi? Pohon-pohon tinggi. Selain air terjun, perkebunan apa Mas Nuril? Perkebunan teh. Perkebunan teh. Tumbuhan yang tumbuh di dataran tinggi apa saja Mas Nuril? Perkebunan teh, terus kopi, terus apa nak? Ada lagi? Cengkeh, pinter Mbak Nadira. Itu tumbuhan yang hidupnya di dataran tinggi. Kalau ditanam di dataran rendah, dia tidak cocok. Karena apa? Hawanya kurang dingin. Kalau di dataran rendah, biasanya tumbuhan apa yang kira-kira bisa hidup di dataran rendah? Padi. Tebu, singkong, itu dataran rendah. Kalau di dataran tinggi itu adalah itu tadi teh, cengkeh, kopi. Nah dari pembelajaran kitab tadi ini, Raja Ampat tadi terletak di pulau mana? Apa yang dimaksud dengan kepulauan tadi? Kumpulan beberapa pulau. Terus apa itu flora dan fauna? Tumbuhan dan dunia hewan. Terus apa itu biota? Seluruh apa nak? Itu tadi ya tentang Raja Ampat. Sudah paham semuanya? Sudah mengerti? Sekarang karena pembelajaran kita sudah selesai, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran kita akhiri, maka kita berdoa dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.